Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Masih ingat kan sama Ibu? Nama Ibu Silvi Yuliawati. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika tentunya. Tapi sebelumnya, Ibu akan ingatkan lagi kepada kalian hal-hal apa saja atau aspek-aspek apa saja yang menjadi penilaian untuk nanti di raport kalian tentunya. Yang pertama yaitu aspek sikap. Nah, ya, sikap yang paling pertama dan utama yang harus kalian tunjukkan. Baik itu sikap di dalam kelas maupun di luar kelas ketika bertemu langsung dengan ibu, atau sekarang pembelajaran daring berarti kita hanya bertemu dalam sosial media. Nah, dalam sosial media bagaimana menunjukkan sikap baik kalian? Yaitu dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Baik itu ketika chat WhatsApp, telepon, atau sosmed yang lainnya. Itu ya. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan. Sejauh mana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran dari ibu. Yang ketiga yaitu keterampilan. Terampil tidaknya kalian dalam menerapkan materi yang ibu sampaikan, baik itu dalam soal-soal latihan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesempatan kali ini ibu akan membahas tentang matriks. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran matriks ini kalian harus bisa mengetahui apa sih definisi dari matriks. Tujuan kedua yaitu kalian harus bisa mengetahui macam-macam matriks. Yang ketiga, kalian harus mampu menentukan nilai suatu variabel dari kesamaan dua matriks. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian harus mampu menentukan transpose matriks. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Saksikan terus videonya sampai nanti kerjakan semua tugasnya. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, seperti di sini terlihat A kapital, di bawahnya adalah M kali N. Nah, A kapital ini yang disebut dengan matriks, berarti matriksnya disebut matriks A. Itu ya. Kemudian ada elemen. Elemen matriks sendiri yaitu adalah angka-angka yang ada di dalam kurung ini, atau bisa dilambangkan juga dengan variabel atau huruf. Nah, untuk yang dilambangkan dengan variabel atau huruf berarti harus dilambangkan dengan variabel berhuruf kecil ya. Kemudian ada ordo matriks. Nah, kalau ordo matriks itu adalah ukuran dari sebuah matriks yang ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Baris itu yang mana sih? Nih, itu udah tertulis ya, baris 1, baris 2, sampai baris ke M. Nah, jadi baris itu yang penulisannya mendatar atau horizontal. Sedangkan kolom, nah disitu udah tertulis juga kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom itu yang penulisannya tegak atau vertikal. Ya, semoga dengan ilustrasi ini kalian bisa membedakan nih, apa itu baris, apa itu kolom. Ya. Nah, di dalam kurung ini, dalam matriks ini ditulis ada A11, A12. Nah, tapi pembacaannya itu bukan A11, A12, A21, bukan ya. Tapi itu dibacanya adalah A11. Artinya A11 adalah elemen matriks A baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian ada A21, berarti elemen matriks A baris kedua, kolom ke-1. Dan seterusnya sampai A, M, N. Berarti elemen matriks A baris ke M, kolom ke N. Itu ya. Jadi M melambangkan sebuah baris dan N melambangkan sebuah kolom. Nah, selanjutnya di dalam matriks juga ada banyak macamnya. Ada macam-macam matriks. Tapi di sini Ibu tidak akan jelaskan apa saja macam-macam matriks ini yang akan menjadi tugas kalian nantinya ya. Yang poin berikutnya ada tentang kesamaan dua matriks. Matriks A dan B bisa dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama. Tadi apa ordo? Ordo itu adalah ukuran matriks ya, banyaknya baris dan kolom. Berarti ketika ada matriks A dan B harus memiliki
banyaknya baris dan kolom yang sama. Selain ordernya yang sama, berarti harus juga elemen-elemen yang ada di dalamnya letaknya itu sama. Oke ya. Nah, Ibu contohkan di sini. Contoh ke-1. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Yang bisa dilihat matriksnya. Ibu bacakan secara mendatar. 4, negatif 2, 0, 1. Sama dengan 4 A, B, 1. Itu ya. Nah, tentukan nilai A dan B-nya. Bagaimana menentukannya? Tinggal kita lihat letaknya yang sama yang mana. Nah, diketahui tadi matriksnya seperti di soal. Maka untuk menjawabnya tinggal kita lihat A. Untuk menjawab A, lihat saja A letaknya itu sama dengan mana sih? Oke, A itu letaknya sama dengan negatif 2. Ya. Sedangkan B letaknya sama dengan mana nih? B itu letaknya sama dengan 0. Itu ya. Contoh kedua. Nah, ini agak panjang contohnya, tapi kalian perhatikan agar kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal nantinya. Contoh kedua, tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan dua matriks berikut. Matriks yang pertama yaitu 2, 8, Z min 2, 6Z, negatif 6, 8, sama dengan 2X min 4, 8, 3Z, 2Y, negatif 6, dan 8. Penyelesaiannya kita ambil satu-satu dulu yang memiliki variabel. Nah, kita ambil yang mana dulu? Yaitu kita ambil yang hanya memiliki satu variabel ya. Nah, kita ambil di sini elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. Atau A11, yaitu 2X min 4 di matriks kedua nih. Dia letaknya sama dengan mana? Oke, 2X min 4 letaknya dia sama dengan 2. Menjadi 2X min 4 sama dengan 2. Nah, kita lakukan operasi aljabar yang sebelumnya di kelas 10 juga kita sudah coba menyelesaikan soal-soal seperti ini, yaitu dalam persamaan linier ya. Nah, sehingga penyelesaiannya 2X sama dengan 2 tambah 4. Tambah 4 dari mana? Berarti dia dari min 4 di sini ya. Jadi min 4 kita pindah luaskan menjadi plus 4. Sehingga hasilnya 2X sama dengan 6. Nah, kan ditanyakan X nih, berarti harus menjadi X sama dengan. Maka 2X sama dengan 6 itu masing-masing kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena tadi di soalnya aja 2X ya. Berarti 2X bagi 2 sama dengan 6 bagi 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Nah, X sudah ketemu nih. Sekarang kita tentukan Y dan Z. Yang mana dulu? Berarti lihat lagi. Lihat lagi elemen matriks yang variabelnya hanya 1. Oke. Kita gunakan elemen baris ke-1 dan kolom ketiga, yaitu yang 3Z sama dengan Z min 2. Nah, kita pisahkan yang memiliki variabel di sebelah kiri, yang tidak mempunyai variabel di sebelah kanan. Berarti yang kita pindah luaskan itu yang mana? Yaitu yang Z. Ya, maka 3Z sama dengan Z min 2. Penyelesaiannya 3Z min Z. Min Z dari mana? Dari atas. Yang tadinya positif Z, dia pindah luas menjadi min Z atau negatif Z. Sama dengan negatif 2. Nah, 3Z dikurangi Z yaitu hasilnya 2Z. Berarti 2Z sama dengan negatif 2. Kemudian kita tentukan nilai Z-nya. Maka diperoleh Z-nya adalah sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1? Yaitu negatif 2 dibagi oleh 2. 2 milik si Z tadi. Kemudian yang terakhir nih, tadi X dan Z udah ketahui. Berarti tinggal kita mencari yang Y. Nah, yaitu dengan mengambil elemen baris kedua dan kolom ke-1 atau A21. Kita ambil 2Y sama dengan 6Z. Nah, ini yang memiliki dua variabel kita selesaikan setelah satu variabelnya sudah ketemu nilainya ya. Nah, 2Y sama dengan 6Z. Maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan 3Z. Dari mana tuh Y sama dengan 3Z? Yaitu diperoleh dari 6Z tadi, atau sama dengan 2Y tadi masing-masing dibagi oleh 2. Kenapa dibagi oleh 2?
Tidak harus selalu bagi 2 ya, tapi yang kita lihat adalah koefisien dari variabelnya. Di sini koefisien dari variabelnya adalah 2, berarti kedua ruas dibagi oleh 2. 2Y dibagi 2 bersisa Y, 6Z bagi 2 menjadi 3Z. Nah, selanjutnya Y sama dengan 3Z. Z-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu negatif 1 di atas. Maka Y sama dengan 3 kali negatif 1. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 3. Nah, dari penyelesaian ini maka diperolehlah nilai X, Y, dan Z secara berturut-turut adalah 3, negatif 3, dan negatif 1. Oke. Berikutnya yaitu tentang transpose matrix. Nah, untuk transpose matrix, apa sih transpose matrix? Transpose matrix itu gampang banget ya. Itu hanya tinggal mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contohnya di sini. Ketika diketahui matriks A sama dengan 2, mendatanya negatif 6, 0, 1, kita transposkan menjadi A pangkat T kecil sama dengan 2, 0-nya pindah menjadi barisan yang tadinya kolom, kemudian negatif 6 yang tadinya barisan menjadi kolom ke bawah, min 6, negatif 6, dan 1. Contoh kedua, matriks P 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita transposkan menjadi P pangkat T kecil sama dengan, berarti tadi dibalik dari baris menjadi kolom, kolom jadi baris, jadi penulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah transpose matrix. Itu ya, itu materi yang Ibu dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, di akhir pertemuan ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian atau latihan untuk kalian supaya kalian di rumah tuh nggak diem aja, tetap belajar ya. Yang pertama, tugas yang pertama yaitu tadi kan ada macam-macam matriks. Nah, coba kalian cari dan tuliskan 7 macam matriks beserta contohnya. Itu tugas ke-1. Yang kedua, tentukan nilai A, B, C, dan D dari kesamaan 2 matriks berikut ini. Itu ya, tugasnya cuma 2 soal kok. Ya, kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing, di buku catatan matematika kalian. Seperti biasa, fotokan jawaban kalian, kumpulkan di classroom. Ya, ingat ya, kumpulkan di classroomnya. Jadi jangan lupa masuk grup WA matematika angkatan 11 MM ya, 11 multimedia. Nanti kalian bisa lihat kode kelas kalian di situ. Tinggal masukkan tugasnya ke dalam classroom. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya supaya kalian bisa mendapat nilai dan tidak diremedial lagi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,